balik lagi. Nih, barusan di YouTube ada yang ngomong, ini bintang tamunya bagus netral ya? Bagas Timpang. Udah tak balas. Udah dibales Bagas ya. Timpang, itu siapa sih? Andi Permana. Oke, halo Andi Permana. Siapa itu? Salam hangat terdahsyat. Siapa itu? Ya, teman teman tapi mesra? saya itu. Enggak lah. Temen SMA saya. Kita bahas ini lagi mendingan. Jadi Lagi. kita membahas lagi mengenai Seven Awareness Pak Ustadz. Oh, Seven Awareness tuh bisa dijabarin nggak? iya Pak, apa aja sih Pak? Sebenarnya tingkatan Seven Awareness tuh apa aja sih Pak? Iya, dulu saya tulis buku ini karena saya percaya bahwa setiap orang itu dilahirkan dalam kondisi bahagia kan, harusnya dalam kondisi hebat, kemudian di atas rata-rata. Tapi karena kelemahan kita, seringkali kita jatuh di bawah rata-rata, duitnya, kesehatannya, mentalnya semua di bawah rata-rata. Duit pertama banget. Untuk duitnya dong pertama Iya, banget. duit pertama banget. Nah, untuk bisa naik lagi, tadi jatuh naik lagi di atas rata-rata lagi, maka butuh 7 tangga itu. Disebut dengan Seven Awareness. Jadi Butuh Seven 7 Awareness tangga adalah ya, Pak? bagaimana seseorang yang tadinya jatuh kemudian bisa naik lagi. Misalkan ada teman saya belum lama dililit hutang misalkan. Ini contoh kasus 4 miliar misalkan. Banyak ya. Nah, banyak kan? Buat apa? Beli lipstick dapat berapa Terus banyak? bagaimana Ya, dia lipstick lagi. pelan-pelan bangkit lagi maju. Ada yang kemudian banyak, hidup kita kan beragam, masing-masing tantangannya, ujiannya, tekanannya kan. Dan kabar buruknya semakin modern, sebuah kota, sebuah bangsa, masalah semakin banyak kan. Maka butuh 7 kesadaran itu. Apa 7 aja tuh, tangga. Yang pertama saya menyebutnya adalah awareness of thinking, bahwa mereka selalu positive thinking ya. Karena mindset itu pondasi penting juga pertama. Terus yang kedua awareness of silent. Jadi silent itu artinya kita nggak mudah diprovokasi, tenang hatinya. Jadi kan ada stimulus, ada respon, ada respon. Di ruang itu ada silent, ada diam. Jadi nggak mudah panik, nggak mudah panas, nggak mudah diprovokasi lah. Saya banget. Keep calm nih, keep Ya. calm. Saya. Nah, jadi Saya pribadi yang mudah diprovokasi itu gampang banget. Jadi akhirnya gampang banget dijatuhin, gampang banget diarahin. Bahkan ibaratnya pesaing pun bisa banget menghancurkan dia dari dalam karena memang dia rapuh di dalam walaupun di luar kelihatan keren. Jadi harus kuat di dalamnya gitu. Karena persaingan kan ketat banget, dahsyat banget ya. Yang ketiga adalah awareness of success. Saya membuat buku itu bahwa untuk membangun sukses itu harus punya motivasi adalah love motivation. Motivasi karena cinta. Nah, jadi lebih enak, lebih damai, lebih adem. Kalau fear motivation atau reward motivation itu kadang-kadang membuat kita lelah, capek. Kadang-kadang kita berharap kepada pimpinan, kadang-kadang ujung kecewa juga. Kita berharap kepada orang lain, pasti ujungnya ada satu sesi di mana kita lelah, putus asa, depresi. Itu saya bahas di situ. Kemudian keempat adalah awareness of soul, jiwa. Jadi jiwa yang kuat itu memiliki pribadi-pribadi yang tangguh. Dalam buku saya tulis bahwa kalau pisau diasah oleh batu, manusia diasah oleh manusia lainnya, kan di buku itu. Jadi semakin bisa pada saat diasah, dia teriak menjerit, sakit, berhenti dong, tolong dong. Tapi selesai diasah tajam kan. Nah, manusia itu yang asah manusia lainnya. Jadi kalau kita banyak orang menghina kita, ngepremeh kita, mengucilkan kita dijatuhkan, kita direndahkan, jangan-jangan sedang diasah agar kita tajam kayak gitu. Jangan kamu haruskan menumbuhkan kumis ya. Ini hebat loh ya. Hebat keren nih. kan? Saya langsung semangat nih. Terus. Hebat. Lagi. Yang kelima awareness of wisdom. Jadi wisdom itu adalah, jadi untuk menjadi orang bijaksana itu 50% dibentuk oleh ilmu pengetahuan. Kita sekolah itu semakin bijak harusnya. Kemudian 50% oleh pengalaman hidup. Jadi orang yang pengalaman hidupnya kaya, ya kaya susahnya, kaya miskinnya, kaya apapun itu membuat orang lebih bijak. Itu sebagai modal ya, modal di atas rata-rata. Yang keenam adalah awareness of vision. Jadi untuk membangkitkan pribadi yang sedang jatuh, dia mesti punya visi bahwa di atas awan yang gelap masih ada cahaya matahari. Tuh. Gitu. Di atas awan yang gelap
always silver lining, silver lining. Selalu ada pelangi setelah Iya dong. hujan. Kalau kita naik pesawat kan kadang-kadang kayaknya gelap banget pas kita lewatin ternyata terang beneran di atas. Terang banget dia benar-benar. Jadi kita tanamkan bahwa walaupun masalah saya paling berat hari ini, jangan-jangan di atas itu masih ada cahaya matahari, masih ada harapan. Gue tuh Terpaci ya, tertaci ya. Ya Allah, berkaca-kaca loh sedikit Kaca. muka. Nah, lu. yang serius terakhir, lu. Gila. Yang terakhir nih. yang terakhir adalah awareness of surrender. Sule ya. Jadi Surrender, Pak. surrender, surrender itu adalah artinya berhasil mencari ilmu ikhlas. Jadi, itu, nah ini harus ikhlas. didapat. Makanya saya Yang tulis paling tangga susah yang itu. ketujuh adalah Iya. ilmu ikhlas. Itu yang susah, yang Pak. paling susah. Makanya saya tulis tanggal yang ketujuh karena kalau itu udah dapat, jadi lebih ringan. Iya, benar. Orang sudah mencapai ilmu ikhlas itu kalau dalam seven awareness dia mendapatkan surga bahkan sebelum waktunya. Oh. Maksudnya di dunia pun dia bahagia, nggak harus nanti di akhirat. Di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Nah itu seven awareness. Tadi buat Tapi abis hadiah ini ya. nggak buru-buru pulang kan? Ya, Tadi buat hadiah lagi. iya ya. Nah, kita baca dulu. Baca dulu aja Baca dulu boleh kan? kan? Itulah seven awareness. Kalau Pak Ustadz sendiri proses mencapai ke seven awareness-nya itu maksudnya seven awareness kan teori yang diciptakan Iya, berarti. betul, Nah, betul. menciptakan itu berarti kan pernah mengalami hal-hal Iya, yang itu iya, dong betul. gitu. Saya menyebutnya adalah one minute awareness. Jadi ini satu momen yang membuat saya putuskan bahwa saya harus mengubah hidup saya. Takdir itu nggak bisa dirubah. Saya punya orang tua yang seperti apa takdir, tapi nasib bisa dirubah dong. Iya, dulu. Ya, saya ingin mengubah nasib bukan mengubah takdir saya. Jadi saya dulu kisah yang pernah terjadi itu yang tadi kenapa lahirnya one minute seven awareness pada kelas 3 Alia, kelas 3 SMA Alia ya. di Cirebon itu. Pulang dari sekolah itu dengan teman-teman lagi berjalan kaki, di jalan saya papasan dengan seorang bapak. Bapak sedang narik beca bapak ini. Terus dia tutup mukanya pakai slayer hitam. Terus yang dia bawa bukan penumpang, tapi setumpuk kapur putih. Zaman dahulu kalau bangun rumah nggak bisa punya semen kan, pakainya kapur gitu. Terus teman saya bilang kayak gini, Nang gitu. Dulu belum ada Nakoy, ada Nanang Kosin. Nang, itu bapak kamu ya? Waktu saya bilang iya. Nggak ada perasaan malu, gengsi, minder. Saya salaman, cium tangan di tengah jalan dan saya pulang. Dan teman saya nginep. Tapi keesokan harinya, bapak saya tuh nggak narik beca lagi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari kelima. Hari ke-6, malam-malam saya ditanya oleh ibu saya, suruh nanya kenapa nggak narik beca. Kemudian saya tanya, Pak, kok nggak narik beca lagi, Pak? Itulah pertama kali saya lihat orang yang hebat, tegar, pekerja keras, kemudian begitu rapuh malam itu di hadapan anak laki-laki tertua yaitu saya gitu. Dan itulah pertama kali saya melihat air mata bapak saya itu. Dan dia bilang, Bapak takut kamu malu punya bapak yang bekerja seperti ini di depan teman-teman kamu, Nang gitu. Dan itulah pertama kali saya berani peluk bapak saya itu, karena di budaya kita kan paling cium tangan kan, nggak pernah peluk-pelukan. Terus saya bisikan ke telinga beliau bahwa suatu hari nanti akan ada bintang yang bersinar di rumah ini. Dan sejak itulah saya tanamkan ada satu quote saya bahwa orang gagal punya 1000 alasan. Sementara orang sukses hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Merinding lo saya ini lo, merinding lo nih. Keren banget sih gue. Gila. Merinding lo ini, Aduh, Pak jangan pulang dulu ya, Pak. Bisa ngobrol. Jadi ngobrol, aduh merinding aku. Jadi sejak itulah saya wakafkan badan saya untuk bekerja keras, saya wakafkan pikiran saya bekerja cerdas. Karena saya akan bayar air mata bapak saya dan no one can stop me, no one. Termasuk istri saya, siapapun. No one. Saya ingin tulis buku ya saya tulis buku karena saya bayar sesuatu yang mahal itu. Dan itu saya sebut one minute awareness. Itu saya sebut adalah 1 menit yang siapapun nggak bisa mengubah kita. Itu lo nangis tuh lo. Ya, setiap orang pasti punya. Nah, setiap orang yang pernah memiliki momen itu nggak mesti sama momennya. Saya yakin dia seperti bola salju yang awal kecil, lama-lama besar. Dan itu setiap orang punya. Kayak gua. Dan kalau setiap orang punya kayak gitu, pasti dia akan menemukan tadi lompatan yang dahsyat. Saya bersyukur kepada Allah karena momen itu berharga sekali dan saya rawat, saya jaga sehingga ketika orang bilang, "You nggak bisa." Saya ingat ketika Gramedia pertama kali nolak buku saya pertama, saya bilang, "Oke." Saya bilang, "No one can stop me." Karena saya ingat ada momen di mana bapak saya menangis dan dia begitu malu kalau ayahnya bekerja seperti itu. Dan I prove bahwa one day di akhir hayatnya dia harus melihat bahwa ada putra pertamanya yang bisa mengangkat derajat orang tuanya, yaitu saya. Wow.
Speechless itu kembali nggak bisa Speechless nangis. semua. Jadi setiap orang itu selalu setiap orang untuk menjadi lebih baik gitu selalu harus ada momen itu Pak. Iya, iya. Saat 1 minute awareness itu yang kemudian Pasti. buat dia oke, this is this is the time for me to change my life kayak Pasti, gitu. pasti. Setiap orang, bahkan saya riset selama saya datangi dari mulai orang-orang kaya, profesor, artis. Saya riset di buku saya itu ada 21 tokoh yang tadinya orang-orang biasa, begitu hebat tuh karena dia memiliki itu. Sehingga ada tekanan yang sekarang ini, ada kesulitan buat dia, ini kecil, ada satu momen yang lebih gede daripada masalah itu. Ada ini kecil dibandingkan cuma berita, gosip, mau fitnah, itu kecil. You nggak tahu bahwa dulu saya pernah mengalami momen itu. Saya sering satu sahabat saya sosok bernama Profesor Renal Kasali, Pak Renal Kasali, Magister Manajemen di UI. Dia bilang seberat apapun tekanan dalam hidup saya, tidak seberat ketika melihat mama saya menangis pada saat saya nggak naik kelas 5 SD dan saya bawa raport saya ke mama saya bilang, Renal, kalau kamu nggak naik kelas lagi, hidup kita susah selamanya. Dan kata-kata mama itulah yang saya tanamkan bahwa one day saya nggak mau jadi loser, saya mau jadi winner. Dan sekarang saya bergelar Profesor Renal Kasali PhD. Dia katakan seberat apapun tekanan di kampus saya di UI, nggak seberat ketika melihat mama saya menangis dan kamu kalau gagal lagi hidup kita susah, Renal. Itu disebut 1 minute awareness. Kalau dia proofnya sebagai seorang profesor, sebagai guru besar. Setiap orang pasti punya, dan saya percaya model kayak gitu tuh nggak mungkin mudah menyerah. Tekanan apapun malah membuat dia enjoy, malah malah membentuk karakter. Tapi orang yang nggak pernah menemukan 1 minute awareness disentil dikit malah ambruk. Mental kayak mental wortel kayak itu seger, dikasih air panas langsung loyo kan. Betul. Jadi sesungguhnya manusia itu sebenarnya layaknya pisau ya Pak ya. Iya, Semua betul. manusia itu layaknya pisau gitu ya. Iya. Cuman tinggal mau mengalami sebuah pengalaman itu sebagai pengalaman yang membangun atau yang kemudian menjatuhkan, itu pilihan Betul, masing-masing betul. orang berarti. Dan saya rasa kalau dalam Seven Awareness buku saya tulis, kalau pemirsa nanti membacanya, melihatnya, hanya satu kata, thanks God, thanks Allah for everything. Karena semua yang terjadi itu adalah membentuk kita menjadi pribadi yang kuat pada saat kita positif. Tapi kan tidak semudah balikin tangan. Oleh karena itu butuh latihan, butuh teman, butuh mentor, butuh waktu, itu semua proses. Saya bisa kayak gini pun proses. Karena dulu saya ini waktu kuliah pekerjaannya penjaga sepatu di masjid, Mbak. Jadi jaga sepatu di masjid. Jadi teman-teman kuliah tuh nitipin saya sepatu, ngeledekin saya tuh udah biasa. Tapi buat saya nggak masalah. Mereka menghina gitu tuh kecil banget dibandingkan melihat air mata saya menangis tuh lebih luar biasa. Maka saya rela bekerja keras, saya fokus kepada impian saya, and focus my dream and never give up. Ini Enlightening. inspiring. Ya, Enlightening gitu, enlightening and Kita di inspiring sini gitu ngobrol. nggak tahu deh, yang Jadi inget bokap, teman-teman jadi inget bokap. teman-teman di studio Bisa mungkin jadi ngerasain juga ya. dari bokap, dari orang tua, ibu kita simple. Kadang-kadang nggak harus Tuhan datang dalam bentuknya, dalam bentuk yang simple. Iya. Dan itu adalah nyata. Mereka berpesan satu kata, change. Kita berubah. Change. Iya. Bukan from bad to good, from good to, Good to great. great. Oke. Oke. Ini kita mau ngumumin pemenang Menang kuis. kuis dulu ya. Tadi ada Nunu Nunu Siapa tuh? Shanlu. Shanlu. Nunu Shanlu. Ini dia nih. Pilih jadi bunga agar terakhir hidup kembali. Agar hidup disukai banyak orang dengan kecantikan dan keanggunan. Yes, sedap. Satu Baiklah. lagi Felicia Huang. Felicia Huang. Felicia, gue mau jadi dia. Bacain deh. Dia ya, gue mau jadi dia yang selalu kamu rindukan dan nggak pernah hilang dari hatimu, sekalipun dia udah nggak ada. Langsung pengen sayat-sayat tangan ya. Ngambil tali aja. Oke, terima kasih untuk semua teman-teman yang udah ikutan di kuisnya Katalog gue. Hari Selasa minggu depan kita ketemu lagi sama Katalog gue. Kita masih banyak banget pengen ngobrol lagi sama Pak Ustadz, tapi masih banyak sayang banget. beribu sayang kita sudah Beribu kehabisan sayang. durasi. Tapi jangan pelan dulu ya Pak. Gitu, masih ngobrol Pak, lagi. please Pak. Please. Dia nggak ngomong loh episode ini ya. Begitu Iya. Ustadz Nangkoy datang lo udah rapuh ternyata hatinya ya. Banyak banget Rapuh ini ya. kena semua ke gue. Oh, terima kasih juga untuk Pak Nako ini. Oh, iya, Apa namanya? So, ketemu lagi hari Hari Selasa. Selasa.
Bye. Siap. Jam 2 siang. Jangan Dua. lupa ya. Entry. Bye. 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 Ya. Makasih.